Baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi Aryo ya tadi banyak sekali yang di-share ya terkait dengan pemanfaatan Google Earth Engine dan juga memperkenalkan bagaimana Google Earth Engine itu digunakan gitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ternyata memang sangat banyak ya data tersedia di sana. Dan juga ada satu slide yang menyatakan bagaimana Google itu menyiapkan satu kawasan seperti wilayah di kampus Darmaga gitu ya, satu bangunan gitu ya yang isinya adalah satu lantainya itu server semua gitu ya. Jadi itu kan di bagian server ya seperti itu. Jadi mungkin effort dari Google itu sangat tinggi di dalam mempersiapkan bagaimana spasial ini bisa dilakukan oleh setiap orang gitu. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi diskusi pertanyaan gitu ya, tapi akan saya pandu mungkin di awal gitu ya. Mungkin saya menanyakan terlebih dahulu, nanti kalau misalkan di sesi berikutnya saya akan meminta kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan Google Earth Engine. Jadi memang tujuan dari kegiatan ini harapannya memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya Google Earth Engine, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar siapapun yang ingin menggunakan Google Earth Engine itu tahu apa yang harus saya lakukan pertama. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama ke Mas Aryo ini. Pertama, kalau saya sebagai pengguna awal nih, pengguna baru gitu ya, kira-kira yang dipersiapkan itu apa sih yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menggunakan Google Earth Engine? Apakah seperti misalkan yang kita pahami, oh ini begitu tadi lihat slide-nya, waduh ini ada coding dan sebagainya. Apakah saya harus menjadi seorang programmer baru menggunakan Google Earth Engine? Ataukah saya sebagai pengguna itu juga bisa menggunakan Google Earth Engine gitu? Kalau misalkan di pemetaan itu kan yang tujuannya kita membuat peta dan kita akhirnya menggunakan peta sesuai dengan tujuan kita. Nah, apakah Google Earth Engine itu bisa menggunakan itu juga, Mas Aryo? Gimana? Baik Pak Putu, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi langkah pertama lah apabila ingin menggunakan Google Earth Engine ini apa gitu. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling mudah ya, langkah pertama apabila ingin menggunakan ya, kita tahu dulu apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin melakukan analisis resiko banjir gitu, resiko banjir di Kalimantan Selatan gitu, misalkan. Nah itu teman-teman at least harus coba bikin framework dulu gitu, mapping dulu. Jadi sebenarnya jujur saya pun untuk pemrograman gitu, keahlian pemrograman saya itu sangat buruk gitu. Mungkin jauh-jauh banyak teman-teman di sini yang lebih jago gitu dibanding saya. Mungkin Mas Lutfi lebih jago dan Mbak Tere misalnya di sini itu lebih jago. Tapi jujur itu mungkin kesekian lah gitu untuk masalah skill pemrograman, karena dokumentasi yang ada di Google Earth Engine ini untuk melakukan sesuatu, bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi tersebut, itu sudah sangat lengkap Pak Putu di dalam documentation tadi maupun di documentation yang ada di websitenya Google Earth Engine. Sehingga teman-teman bisa mengeksplor di sana pun sudah ada beberapa contoh, misalkan kasusnya itu mirip, tinggal kita modifikasi datanya, lalu study area-nya dan lain-lain, itu juga bisa dilakukan gitu. Sehingga kalau menurut saya yang pertama itu teman-teman bagaimana memiliki tujuan dulu apa, dan bagaimana teman-teman dari tujuan yang sudah ada tadi membreakdown hal tersebut menjadi beberapa kira-kira dataset apa saja yang saya butuhkan di situ gitu. Misalkan seperti tadi, untuk menduga banjir gitu, kita harus punya data presipitasi gitu. Tadi kan ada dari CHIRPS, dari apa gitu, dan itu sudah tersedia di Google Earth Engine. Nah, selanjutnya dari situ ingin dilakukan proses apa gitu, misalkan apakah langsung machine learning dengan titik-titik kejadian banjir atau apa gitu. Nah, itu mungkin teman-teman pasti di awal berawal dari masalah kalau menurut saya. Jadi harus semua ada berawal masalah dari dulu masalah. ya. Ya, betul, memang betul. betul. Jadi kalau misalkan kita lihat mungkin di secara umum dan kami juga selalu berusaha untuk menyampaikan juga untuk mahasiswa, teman-teman ataupun siapapun juga mungkin yang hadir pada hari ini, kita menempatkan Google Earth Engine untuk saat ini gitu ya, itu sebagai tools.
Jadi bukan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan dari kegiatan itu gitu. Makanya selalu kita apa namanya arahkan gitu ya. Yang pertama itu misalkan untuk penelitian tadi juga disampaikan memang harus ada pertama itu tujuannya gitu ya. Tujuan kira-kira penelitian seperti apa. Oke, terlepas dari tadi tujuan dan lain sebagainya, apakah mungkin kemudian kalau misalnya kita ingin mencari tool-tools tadi itu tersedia, artinya tersedia itu secara bebas atau bagaimana? Karena kan sebagai contoh misalkan kalau saya menggunakan aplikasi sebagai contoh misalkan QGIS ya, Quantum GIS gitu ya. Itu kan resource-resource yang bisa kita gunakan itu kan banyak sekali plugin-plugin yang disediakan. Jadi artinya kalau kita ingin mencari tentang apa namanya misalkan di hidrologi gitu ya. Itu kan kita cari ya plugin yang terkait dengan hidrologi itu ada. Jadi ada orang atau apa namanya komunitas yang menyusun itu, kemudian itu di-upload saja dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, di dalam Google Earth Engine seperti tadi misalkan saya ingin melaksanakan satu penelitian, kemudian saya sudah buat framework-nya, tujuannya dan sebagainya. Kemudian dalam metodologi ada misalkan apa namanya metode-metode yang memerlukan satu apa istilahnya script atau apa gitu ya di situ. Itu apakah juga tersedia atau bagaimana di dalam Google? Apakah komunitasnya itu juga aktif atau bagaimana? Untuk komunitasnya sangat-sangat aktif Pak Putuh, dan dengan plugin atau function-function yang ada di Google Earth Engine itu menurut saya sudah sangat-sangat banyak. Namun terkait dengan ini ya Pak, terkait dengan bagaimana kalau misalkan kayak di ArcGIS gitu kan ada yang ada beberapa toolbox, yang toolboxnya itu ada yang harus license, lalu ada yang harus beli dan lain-lain. Saya belum banyak menemukan hal tersebut di Google Earth Engine, namun saya untuk melakukan analisis deep learning, jadi untuk deep learning itu kita membutuhkan database yang bukan di dalam aset. Jadi kita membutuhkan Google Cloud Project namanya, jadi GCP untuk menyimpan beberapa analisis dan proses di situ. Jadi itu sebenarnya cloud-nya Google, tapi tidak hanya untuk analisis citra satelit seperti itu, Pak. Nah itu kalau nggak salah kita harus berlangganan API-nya Google kalau untuk itu. Tapi itu yang saya hanya menemukan untuk deep learning itu sih, Pak. Ya, artinya itu ada apa namanya resource tambahan gitu ya untuk mungkin yang lebih advance kegiatan. Tapi kalau misalkan untuk analisis sederhana dan lain sebagainya itu mungkin sudah tersedia sebenarnya seharusnya di situ ya. Jadi sudah ada apa namanya yang mendevelop sebelumnya dan bisa digunakan untuk tujuan sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Nah ini menarik pertama terkait dengan data tadi. Kalau misalkan secara konvensional itu kan pada saat kita ingin melakukan analisis dengan data GIS, itu kan proses yang utama yang harus dilakukan itu kan ada disebut dengan data retrieval. Jadi mendapatkan data. Nah, mendapatkan data itu dengan cara bagaimana? Kita masuk ke Landsat, misalkan sebagai contoh, atau sumber lain. Kemudian kita download ini data kan. Artinya apa? Kita perlu media penyimpanan yang cukup besar gitu ya. Jadi makanya dulu kan orang-orang GIS itu kan wah, itu akan ada foto komputernya itu. Ini disimpan di sini semua data gitu. Jadi siapapun yang memiliki data penyimpanan yang cukup besar itu akan menjadi champion di dalam GIS analisis gitu. Karena kan tidak semua orang memiliki resource tersebut. Nah, Google Earth Engine, kalau misalkan kita lihat di literatur ini kan sistemnya itu big data analysis, kemudian cloud computing gitu ya. Jadi dan yang kita perlukan tuh hanya di kliennya saja, gitu ya. Karena dia menyediakan tadi apa istilahnya editor itu, yang code editor itu kan bekerja di klien kan ya. Artinya klien itu artinya dengan laptop pun kita sudah melakukan analisis itu. Nah, pada saat kita melakukan analisis itu apakah kita perlu resource yang besar gitu ya? Maksudnya datanya tersebut apakah kita terdownload secara otomatis ataukah sebenarnya kita bekerja itu sebenarnya di cloud itu sendiri gitu atau bagaimana? Mungkin dari pengalaman yang sudah Aryo lakukan, Mas Aryo lakukan gimana? Ya Pak, jadi untuk ketika kita melakukan processing, dia semua pure dilakukan di dalam cloud, Pak. Jadi apabila kita ingin melakukan, kita membutuhkan resource di disk komputer kita hanya ketika kita ingin mengekspor data yang sudah kita hasilkan atau mengekspor data yang sudah kita lakukan pre-processing di dalam Google Earth Engine. Itu
baru kita membutuhkan resource yang besar. Dan juga jadi sistemnya seperti ini Pak. Jadi kalau kita ingin melakukan exporting di dalam Google Earth Engine, dia nanti tidak langsung terdownload ke dalam komputer kita. Namun nanti dari servernya Google Earth Engine itu akan ditransfer ke Google Drive yang kita miliki sesuai dengan akun yang kita sign in di dalam Google Earth Engine gitu. Sehingga dari situ apabila di dalam Google Drive kita juga memiliki space yang relatif besar, kalau nggak salah kan kalau email IPB kan juga besar ya ininya ya, space-nya ya, sehingga Google Drive itu IPB nanti yang unlimited ya. iya, makanya Pak. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Betul. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya teman-teman. Ya, jadi Karena sulit itu. betul, setuju tuh. Jadi apa namanya, dengan kemampuan tadi itu artinya siapapun bisa melakukan analisis tanpa sekarang menjadi tanpa resource tadi yang hardware itu menjadi batasan gitu ya. Kalau dulu kan siapa yang memiliki hardware yang cukup tinggi itu pasti akan yang bisa mampu melakukan analisis itu gitu ya, karena dia harus mendownload data, ya mempersiapkan data dan lain sebagainya, sehingga itu sangat ketergantungan terhadap hardware itu. Jadi ini menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bahwa mulai menggunakan Google Earth Engine, karena biasanya seperti tadi begitu melihat coding itu udah mulai waduh ini gimana nih Google Earth Engine. Ini susah. Tapi saya juga baca dari beberapa literatur itu sebenarnya siapapun tuh bisa menggunakan Google Earth Engine gitu ya. Tapi tadi juga Mas Rio juga menyebutkan pemahaman pemrograman itu bukan satu-satunya, bukan yang utama gitu ya, tapi lebih kepada flow proses tadi alur dari penelitian yang dilakukan gitu ya, karena tools dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan ini data ataupun algoritma yang kita buat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil satu contoh mungkin agak berbeda gitu ya, di ArcGIS gitu ya, ArcGIS. Itu kan begitu kita lakukan analisis di ArcGIS, kalaupun kita membuat misalkan skrip perhitungan gitu ya di dalam ArcGIS itu kan begitu kita jadikan satu istilahnya plugin atau itu kan skripnya itu tidak bisa dilihat ya. Jadi artinya itu sudah menjadi satu paket yang hanya bisa digunakan gitu, dan yang bisa merubah itu adalah developernya saja. Entah itu license ataupun free, itu kan kita tidak bisa masuk ke dalam plugin tersebut, kemudian kita utak-atik dan lain sebagainya. Nah, di dalam Google Earth Engine kalau melihat tadi misalkan di situ kan script bisa terbuka di bagian kolom kiri, kalau tadi disampaikan itu kan ada yang istilahnya environment, atau mungkin saya salah tadi lihat, itu kan ada script yang sudah ada di situ, dan kita pun bisa memasukkan script tersebut gitu. Dan script itu mungkin kalau yang kita buat itu juga bisa dimanfaatkan kan oleh orang lain gitu yang menggunakan script tersebut. Nah, itu bagaimana? Jadi apakah kita diberikan kebebasan untuk memodifikasi script tersebut sesuai dengan tujuan kita, ataukah seperti yang ArcGIS tadi bahwa itu sudah apa adanya, kita tidak bisa melakukan perubahan? Iya Pak. Jadi di awal itu memang ketika kita baru sign in di dalam Google Earth Engine, dia di dalam kolom script itu dia punya banyak beberapa contoh, istilahnya apa ya? Example sih, di sana dia menyebutnya examples. Di situ ada beberapa contoh analisis yang basic gitu yang biasa dilakukan. Itu biasanya kita untuk pre-processing Pak, biasanya kita ambil dari situ, kita modifikasi. Dan apabila kita memiliki coding sendiri dan itu kita ingin publikasikan secara langsung, itu kita bisa banyak cara untuk mempublikasikan kode tersebut. Pertama, kita bisa meng-share dari Gatling yang ada di dalam tadi interface-nya. Selain itu kita juga bisa mengubah sistem sharing dari si code kita, jadi bisa dilihat di public. Nah, seperti itu bisa. Namun by default dia akan hanya tersimpan di dalam workspace-nya kita saja gitu. Tapi biasanya saya dulu sempat membuat training untuk GEE ini. Nah, itu saya sudah buat beberapa step script untuk training tersebut. Nah, itu bisa saya share langsung satu bundle tersebut untuk nanti biar partisipan bisa langsung melihat dan bisa mempelajarinya. Nah, seperti itu. Mungkin banyak sih Pak cara, dan itu bisa dilakukan gitu.
Ya, artinya bisa berbagi gitu ya. Itu yang terpenting sebenarnya ya, bisa berbagi. Baik, mungkin seperti tadi disampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Saya berikan waktu, mohon raise hand. Nanti setelah raise hand nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Aryo terkait dengan topik hari ini. Jadi topik hari ini lebih kepada kita membicarakan tentang GG itu apa gitu ya. Google Earth Engine itu apa? Gitu. Bagaimana saya menggunakan? Mungkin nanti di bagian akhir bisa diceritakan apakah saya bisa dapat keuntungannya kalau menggunakan GE gitu ya. Jadi apa keuntungan saya menggunakan GE gitu ya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Baik, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan nanti akan saya berikan kesempatan. Pertama ada Mas Ikhlas Taufiku. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Kalau tidak ada, baik silakan Mas Ikhlas, silakan. Oke, terima kasih Pak Putu atas kesempatannya. Nah, jadi saya ingin bertanya, saya sudah cukup berpengalaman dengan masalah website yang menggunakan Maps tersebut. Misalnya, selama ini saya masih pakai Leaflet Mapbox itu. Nah, misalnya kita mau embed Google Earth Engine ke website kita gitu, buat gantiin Leaflet.js ini. Jadi kan di Google Earth Engine itu masih enaknya bisa coding langsung ya. Kayak tadi kan ada konsol sebagainya. Nah, itu dia bisa di-embed ke website kita sendiri nggak sih? Itu aja, sih. Makasih. Baik, makasih. Nah, ini pertanyaannya agak advance nih. Silakan. Terima kasih. Ini pasti ngambil minor SI nih, Mas Ikhlas nih. Yeah. Nggak mungkin minornya ESL. Ya, silakan. Mas Ikhlas. Jadi di dalam Google Earth Engine yang tadi saya bilang, kalau misalkan Mas Ikhlas itu menggunakan code editor ya, yang tadi basicnya pakai JavaScript, itu di situ ada tombol apps di situ, manage apps. Nah, di situ kita bisa mengambil URL untuk mengembed hasil yang sudah kita buat di Google Earth Engine ke dalam website kita seperti itu. Itu bisa dilakukan. Kalau misalkan yang di Python mungkin bisa lebih gampang ya. Kalau nggak salah memang dia ada library-nya. Saya lupa apa namanya ya. Dari F gitu. Aduh lupa. Pokoknya ada, dan di Python dia lebih gampang untuk melakukan embedded seperti itu. Oh, kalau di Python mungkin Flash gitu ya. Apalah lupa. Karena saya bukan pengguna Python. Ya, oke, makasih. Ya, sama-sama Mas Ikhlas. Baik, makasih Mas Ikhlas. Ada lagi yang lain yang ingin menanyakan? Ini tidak ada yang menanyakan, saya bisa dapat jodoh nggak ya dari mempelajari Google Earth? Oke, baik, ada pertanyaan, silakan. Yuk, silakan. Atau mungkin sudah semua mulai menggunakan ya, karena ya sebagai informasi memang di dalam praktikum, kebetulan di sini juga hadir Mbak Teresia ya dan Mbak Milka. Itu kami juga mendiskusikan agar juga memberikan materi Google Earth Engine dalam praktikum. Selain materi-materi, kalau sebelumnya kan lebih banyak mungkin menggunakan ArcGIS, pernah juga kami menggunakan Quantum JS dan lain sebagainya, termasuk juga materi R gitu ya. Nah, mungkin Google Earth Engine belum banyak yang kita eksplor di dalam praktikum untuk mata kuliah ini. Nah, jadi di tahun ini kami juga mendiskusikan untuk menyarankan agar materi tersebut diberikan gitu ya, karena melihat perkembangan dari penggunaan Google Earth Engine ya, juga kemudian beberapa tools dalam Google Earth Engine itu untuk analisis dalam skala besar itu lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisis untuk seluruh wilayah Indonesia, itu kan mendownload datanya itu sudah menjadi masalah sendiri gitu ya. Nah, sehingga dengan Google Earth Engine tapi tadi disampaikan itu cukup melakukan analisis dulu karena itu kerjanya cloud gitu ya. Jadi data setelah hasil proses itu dilakukan, baru nanti setelah diekspor baru itu akan di-download. Jadi datanya tidak terlalu besar yang akan jadi kalau misalkan mahasiswa atau teman-teman ini melakukan penelitian untuk wilayah Indonesia misalkan membuat indeks kerentanan ya, entah itu iklim tadi mungkin bioclimatology ya, kemudian atau hidrologi dan lain sebagainya, itu bisa untuk seluruh Indonesia. Ya, mungkin dengan tools ini saya yakin itu bisa ya.
saya belum pengguna aktif ya dari Google Earth Engine, tapi ya menggunakan tapi tidak aktif seperti tadi kalau Mas Aryo tadi sampaikan, mungkin sudah ini ya, tapi paling tidak fungsi-fungsi itu ada yang digunakan untuk analisis dalam skala yang cukup luas tadi. Baik, ada pertanyaan lagi? Memang kalau dari jadwal kita sampai jam 11.30 ya, tetapi mungkin kita bisa kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa tambahkan. Sebenarnya kalau saya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini, tapi karena waktu ya. Jadi sebagai contoh misalnya tadi, apa sebenarnya keuntungan? Jadi orang kan termotivasi untuk menggunakan Google Engine itu pertama kan harus ada benefit apa sih yang saya dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi Mas Aryo menggunakan Google Engine karena memang pertama di penelitiannya harus menggunakan itu. Kemudian yang kedua dibanding-bandingkan dengan tools lain di Google Engine memberikan hasil yang dan juga resource yang lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan menggunakan tools lain gitu. Sehingga itulah keuntungannya jika menggunakan Google Engine. Nah, kalau misalkan secara umum misalkan dalam penelitian misalkan secara umum Google Earth Engine itu apa sih yang bisa diberikan oleh Google Earth Engine sehingga saya sebagai pengguna itu mendapatkan manfaat gitu dalam analisis spasial. Mungkin bisa berbagi gitu. Dalam arti benefitnya itu misalkan apakah ada dampak penelitiannya bisa lebih luas gitu ya, ataukah topik-topik penelitiannya tidak lagi skala kabupaten gitu ya, sudah mulai karena kan kalau misalnya skala kabupaten besok penelitian masalah lain kabupaten A, B, C, jadi penelitiannya sama kabupatennya beda-beda gitu. Ya. Kemudian dengan Google ini saya buat aja semua nih seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tanpa perlu harus melakukan penelitian-penelitian misalkan yang kabupaten. Iya. Itu kira-kira gimana? Benar seperti apa yang Pak Putu bilang ya teman-teman. Ini mungkin sebelumnya saya dan Pak Putu tidak di-endorse oleh Google sama sekali ya Pak ya. Namun apabila teman-teman tadi Pak Putu bilang ingin melakukan analisis penelitian yang memiliki insight lebih luas gitu kan. Karena mungkin sekarang juga kalau teman-teman tahu gitu, kalau penelitian tuh biasanya sekarang outputnya itu kan kalau S2, S3 kan jurnal ya Pak ya. Dan sekarang itu publisher jurnal atau editorial yang ada di jurnal itu tidak terlalu tertarik apabila impact dari penelitian kita itu hanya misalkan skala kabupaten, skala kecamatan saja gitu. Karena harus beyond itu gitu. Kadang harus satu regional, bahkan satu dunia gitu. Saat ini banyak yang penelitian-penelitian seperti itu. Dan penelitian seperti itu tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada platform yang benar-benar efisien. Nah, untuk saat ini yang saya rasakan itu Google Earth Engine merupakan yang paling efisien untuk saat ini gitu, digunakan untuk proses dengan skala-skala yang relatif luas seperti skala nasional maupun skala dunia seperti itu. Walaupun misalkan beberapa beberapa tools itu lebih efektif ya, seperti R, lalu JIDAL gitu-gitu kan mungkin lebih efektif kita apabila melakukan analisis spasial biasanya di dalam seperti itu. Namun mereka tetap mengkonsumsi resource yang ada di dalam PC kita seperti itu. Sehingga masih menggunakan prosesornya harus bagus, PC-nya harus di cluster, PC cluster kalau misalkan prosesnya ingin lebih cepat dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalkan Google, servernya sudah disediakan Google, kita ibaratnya tadi kata Pak Putu, kita hanya klien saja yang sudah yang tinggal melakukan scripting, prosesnya biar tinggal di Google gitu. Untuk cerita nih, saya untuk melakukan identifikasi yang data nasional itu pun tidak serta-merta sangat cepat gitu. Karena di situ dari data Landsat dan Sentinel itu saya mencoba untuk menurunkan 36 prediktor, 36 parameter, baik itu dari data spektralnya maupun diambil dari data-data indeks dan lain-lain, itu menjadi input model untuk melakukan deteksi komoditas-komoditas tersebut. Dan itu saya lakukan satu Indonesia. Dan itu juga tidak memakan waktu yang cepat juga sebenarnya. Nah, enaknya kalau di Google Earth Engine apabila misalkan kita sedang merunning sesuatu,
lalu itu akan kita ekspor datanya, dan dia masih proses running, itu kita bisa matikan laptop kita. Misalkan kita hanya buat skrip gitu, satu Indonesia, lalu kalian ingin mendownload, langsung pakai skrip yang export to drive gitu. Terus udah, kalau kalian sudah run, lalu dia sudah muncul di task prosesnya, udah kalian bisa tutup laptop kalian, misalkan pergi jalan-jalan, tinggal nunggu aja di drive kalian, datanya udah muncul belum, udah selesai belum. Kalau udah ya udah, berarti sudah selesai. Nah itu salah satu keenakan juga sih. Jadi kalian bisa fokus yang lain gitu. Kalian tidak dihabiskan waktu dengan mendownload data, melakukan proses, melakukan digitasi dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kalian bisa lebih fokus untuk beribadah. Untuk baiknya ya Pak ya. Tetap ya, dakwah selalu jalan nih. Ya, setuju itu. Jadi memang jangan sampai, karena fokus misalkan di dalam penelitian itu kan lebih kepada bagaimana pemahaman terhadap proses gitu ya. Jadi jangan sampai teknis itu mengganggu gitu. Seperti tadi, kita harus nungguin ini prosesnya sampai selesai gitu ya. Itu kan mungkin bisa kita menulis papernya dan sebagainya, atau seperti tadi ya refreshing dan jalan-jalan dan sebagainya. Itu menarik ya. Ya, baik, ya memang banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Jadi ya terutama tadi tentu pertama keuntungannya seperti apa sih keuntungan kita dalam menggunakan Google Engine gitu ya, Google Engine ini. Kemudian kedua tentu kemudahan gitu ya. Kemudahan tadi sudah juga disampaikan bahwa penggunaan Google Engine ini ya dalam tanda kutip mungkin lebih mudah ya. Bukan mudah artinya semua resource itu ada di situ gitu ya. Dan saya juga lihat dari website itu ternyata memang banyak sekali yang men-share tentang tutorial gitu ya, men-share tentang materi-materi gitu, step by step proses dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah tersedia gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa masuk kemudian mempelajari itu dan ya mungkin menjadi expert ya di dalam Google ini. Memang yang penting itu adalah kita menemukan yang namanya masalah dulu gitu ya. Ya memang sering kita sendiri belajar itu dari masalah itu. Nah, di mata kuliah ini juga sama gitu. Jadi nanti akan di praktikum itu maka harus mengidentifikasi namanya masalah yang pertama, kemudian dari masalah itu akan diidentifikasi prosesnya apa, dari situ kira-kira tools apa yang diperlukan. Nah, harapannya tools tersebut itu semua tersedia di Google Earth Engine gitu. Sehingga nanti bisa menggunakan aplikasi Google Earth Engine untuk menyelesaikan dalam tanda kutip project gitu ya, mini project tersebut ya, jadi dengan kelompoknya dan sebagainya. Nah, sehingga sudah tidak lagi analisis desktop analisis gitu. Bukan berarti itu tidak bagus dilakukan. Ya kami pun sebelumnya menggunakan hal yang sama gitu, tapi dengan teknologi perkembangan sekarang mungkin sudah mulai harus juga mengikuti gitu ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang di sini di mana nanti 1 tahun lagi, mungkin tidak sampai 1 tahun lagi ya lulus, dan setelah itu katanya awal dari kehidupan kembali gitu ya. Reborn itu ada apa ya. Setelah lulus itu ada dunia baru yang namanya dunia kerja gitu ya, ataupun nanti ada yang dunia kuliah lagi dan lain sebagainya. Itu sudah memiliki paling tidak pemahaman ataupun keilmuan terkait dengan penggunaan tools ini. Baik, mungkin terakhir masih kalau misalkan ada lagi yang ingin menanyakan ya, bertanya, kami persilakan. Nanti kami mohon izin, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya sebelum nanti kita tutup acara ini. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Tadi ternyata saya lihat di sini pada saat lihat ini ternyata ada peserta, peserta luar biasa ini. Pak Desi Suyanto. Nah, Pak Desi, saya lihat dari peserta, wah ini sepertinya bukan mahasiswa saya. Apa bisa aktif? Itu, Pak? Pak Desi bisa aktif, Pak? Atau ini? Nggak bisa kayaknya, Pak. Oh, iya. Koneksi ini di gunung, Pak. Iya, waduh, ternyata ada suhunya di sini. Jadi, aduh. Ya kita berbagi Pak ya, mohon maaf. Ya baik, itu kira-kira mohon maaf nih saya juga tidak bisa menyapa satu persatu karena kalau di screen saya ini memang muncul gitu ya nama gitu ya. Cuma mungkin satu persatu, tapi secara umum mudah-mudahan kegiatan hari ini paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa itulah sebenarnya Google Earth Engine gitu ya. Jadi bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Kemudian seperti tadi IPB memberikan fasilitas Google Drive yang cukup besar. Itu juga menjadi
poin penting atau hal positif ya pada saat kita menggunakan Google Earth Engine. Nah, Google Earth Engine itu kan registrasinya hanya menggunakan email gitu ya. Jadi email Google dan apps itu juga Google gitu ya. Jadi sebenarnya memang kita tidak di-endorse oleh Google, tapi ya karena selama menggunakan kita memberikan keuntungan, tidak ada salahnya kita share gitu ya. Kita berbagi menggunakan Google itu memberikan banyak keuntungan. Baik, saya kira mungkin karena waktu ya, kita akan coba nanti juga sesi lain gitu ya untuk berbagi terkait dengan spasial gitu ya. Tapi ini terima kasih banyak ini Mas Aryo sudah meluangkan waktunya sekali lagi untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin mahasiswa atau teman-teman sampaikan bisa nanti disampaikan di grup atau praktikum atau grup kuliah gitu ya satu. Nanti kita bisa coba rangkum gitu. Kalau misalkan nanti ada hal yang kita perlu sampaikan, mungkin mudah-mudahan Mas Rahil masih bersedia ini untuk memberikan paling tidak tanggapan gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana nih tentang Google Earth Engine. Baik, karena waktu, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua. Tetapi sekali lagi saya mohon kita bisa sesi foto bersama dulu ya di bagian akhir. Saya coba sebentar. Oh ya, mungkin teman-teman juga jangan lupa untuk join ya ke tadi yang Geo for Good User Summit. Oh ya, itu betul. Ya, itu ada link. Jadi segera memanfaatkan link-link tersebut. Tolong di-save linknya ya. Lalu saya juga sudah men-share materi saya. Ya, materi sudah saya download, nanti saya bisa share juga di grup kuliah ya. Ya, jadi untuk teman-teman juga dengan kondisi yang pandemi ini di mana banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara offline, dan dampak positifnya juga banyak juga kegiatan-kegiatan online yang bisa kita ikuti gitu ya. Jadi silakan saja untuk menambah pemahaman, mungkin seperti yang ya beberapa kali mungkin sering saya sampaikan, ilmu itu akan berguna saat diperlukan gitu. Mungkin sekarang Anda tidak merasa bahwa spasial ini apa sih gitu ya, tidak penting sekali gitu ya dan sebagainya. Tapi pada saat nanti Anda memerlukan, disitulah berguna, dan masalahnya kita tidak tahu ke depannya kapan diperlukan atau tidak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang yang mempersiapkan. Katanya keberuntungan itu berasal dari persiapan gitu. Kesempatan bertemu dengan persiapan itulah keberuntungan. Katanya begitu, saya nggak tahu juga. Mudah-mudahan itu bisa guna. Baik, kami mohon untuk bisa membuka kamera bagi yang bisa. Saya akan coba capture ya. Sebentar. Di sini di saya ada 2 layar ya. Saya akan capture mungkin untuk yang pertama bisa menunjukkan smile atau apalah ya. Baik, saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Baik, saya lanjut untuk yang kedua sebentar. Ini satu lagi, next. Oke, ya. Jadi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya, juga untuk Mas Aryo dan juga Bapak Ibu kalau misalkan ada yang hadir ya, kita sharing-sharing untuk hari ini ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Untuk itu kita akhiri untuk acara yang kita sebut bincang spasial untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti berikutnya kita akan, ya untuk teman-teman semua, kita akan coba jika ada nanti narasumber lain dengan topik-topik juga lain, tujuannya adalah bagaimana menggugah semangat bahwa analisis sekarang itu mungkin sudah analisis spasial gitu ya. Jadi itu bisa menjadi tools sehingga bisa berguna untuk tidak hanya pada saat kuliah saja, tapi juga untuk bekal di kehidupan setelah lulus gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Aryo, terima kasih ya untuk teman-teman juga. Dan akhirnya sampai di sini acara untuk bincang spasial kita hari ini saya tutup. Terima kasih, selamat siang. Selalu jaga kesehatan. Selamat siang. Terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Aryo. Terima kasih teman-teman.